8 dengan 7 poin eliminasi yang sudah dirasakan Aleta. M79 mulai dilontarkan ke arah atas, hampir saja mendapatkan 4 orang sekaligus, menyisakan seorang Groot yang tidak bisa berbuat banyak kali ini. Coba untuk keluar dari zona sedikit, satu persatu mulai didapatkan. Apakah ini? And that's it. The fourth Booyah for EVOS Luna. 4 kali Booyah berturut-turut. Buset, kedinginan Unen. EVOS Luna memang belum sempat mengumpulkan poin kill. Bahkan tadi kita sempat lihat juga di zona-zona kelima 6 dari area Marble Works menuju ke arah Scouts. Dan beberapa tim juga sudah mulai turun menuju ke areanya masing-masing. Turun di area sekitaran atas Loot House. Looting ini tidak terlalu wide. Sedangkan anak-anak dari OP yang berada dari Crossroad menuju ke arah Moto sangat-sangat ready banget kalau harus nentakin tim-tim yang memang berada di area sana. Dan kali ini sudah terlihat bahwa dari lootingan atau research aja di sini Valuvi nggak punya medkit sama sekali. Untuk vest dan juga helmnya ini sangat-sangat tidak enak banget untuk dipakai maupun itu jarak dekat ataupun jarak jauh untuk peperangannya. Dan kali ini BCG harus kehilangan 2 personil ya, ini sangat dirugikan. Mengingat lagi ini area Mothhouse sendiri yang dimana dia berada dari atas dan dia menuju ke arah Mothhouse area tengah pulau sendirian. Kalau misalkan mereka sudah berada di area Mothhouse pulau, itu kesulitannya tambah banyak, susah buat keluar ya, karena udah pasti bakal langsung terkepung sama anak-anak Opi. Tapi kali ini di sisi lain ada Leta. Opi Leta berhasil mendapatkan 1 personil dari anak-anak Obles. Ini Obes artinya mereka sedang berada di area yang berbeda. Mereka udah war dari tadi, mereka yang ditatakin satu persatu, dieliminasi satu persatu, dan lagi-lagi menyisakan Rahel sendirian saja. UNB Pobles juga mungkin nasibnya di Poblesnya ini mungkin nasibnya agak sedikit sama dengan tim dari Definition yang sebetulnya kurang siap untuk di early game. Tapi nah kan baru hidup satu persatu membernya. Kali ini berhasil dieliminasi oleh tim Marawa Glory yang sebetulnya ini jadi satu pertanyaan juga, kenapa baru hidup turun di area yang begitu terbuka seperti ini. Ya, Bukan itu memilih satu checkpoint yang ada komponnya dan mungkin ada persentase lootingan di sakit tim yang ada di luar. Let's say kalau kita bilang di sana ada tim dari Bigetron Lux yang udah punya sebuah kompon, ini bisa aja rasa tim Marawa yang lagi fight sama tim Obi Phoenix. Bahkan Bigetron Luxnya dia punya zona selanjutnya di sana dan fight masih belum selesai. Ada tim Obi Phoenix yang masih cuma bertahan di area belakang sana menahan tembakan dari tim Marawa Glory yang terus memberikan pressure terhadap seorang Rati sampai akhirnya Rati berhasil ditumbangkan, sementara 3 player lainnya sudah mulai cabut untuk menyelamatkan dirinya masing-masing dan menyelamatkan poin placement. Rupanya tidak, karena ada penggunaan ball vector juga yang begitu menyakitkan dari salah satu player tim Obi Phoenix. Dona di sana, oh my god, bahkan cara Purul tumbang kali ini masih ada vector yang masih bisa menumbangkan satu persatu player dari Marawa Glory. Bahkan flank ini sebelah kiri, oh my god, satu lagi berhasil ditumbangkan, tapi tidak ada follow up, harus menggunung media terlebih dahulu. Satu orang rekan dari Ratih terlalu jauh di sana, tidak disangka-sangka. Tapi Dona, kita melihat tidak ada lagi main tapi Dona masih bergerak dengan vektornya. Dona sangat mempesona, menari-nari di balik sebuah keluar, 2 keluar, 3 keluar, dan Dona save the day. Dona versus everybody. wah, itu permainan yang cukup sabar ya, walaupun sebenarnya dari kejauhan tadi BTR sempat skill kill dapatin anak-anak dari OP. Tapi paling enggak si Dona kali ini berhasil untuk mengumpulkan poin killnya. 7 kill sudah yang udah diperoleh untuk anak-anak OP Phoenix. Tapi PR terbesarnya zonanya jalan, medkitnya cukup oke, tapi glue-nya cuma 1. Jadi sulit banget kalau misalkan untuk masuk ke area pertahanan atau circle aman. Karena balik lagi BTR sendiri tadi sempat steal kill. Berarti udah ada satu tim yang coba untuk berfokus kepada anak-anak dari OP Phoenix. Tapi kita bakal beralih nih, posisi dari AAP juga cukup penting karena dia dapetin compoundnya. Tapi kalau misalkan ini zonanya bener-bener tidak berpihak lagi kepada anak-anak AAP dan AAP-nya benar-benar langsung dirasa sama anak-anak EVOS, nih bahaya untuk AAP karena jalan masuknya tuh hanyalah kalau misalkan mereka keluar dari satu jendela di atas. Dan misalkan anak-anak EVOS sendiri sudah mencoba untuk matakin dari bawah, nah benar-benar kan langsung di pop up keluar supaya tidak ada pergerakan yang cukup besar dari anak-anak AAP. Harusnya itu dia gol yang di pop up dari member AAP sendiri untuk dari sebuah ledakan yang diberikan dan sebuah granat yang langsung dinaikkan ke arah lantai 3, bahkan mengulur resource yang dimiliki oleh tim dari AAP tersebut. Coba dihancurkan kembali, sudah ada sinyal dari blue yang dinyalakan, tetapi kali ini belum ada inisiasi yang bisa membawa impact lebih terhadap tim AAP itu sendiri. Sementara EVOS pun mereka nggak mau terlalu komitmen untuk bisa melakukan rushing ke arah lantai 3 dan lebih memilih untuk menembak menuju ke arah luar yang begitu terbuka.
Suka. Ada 1 poin kill pertama dari seorang Aleta. Berhasil dikantongi dan uniknya dari seorang Aleta ini sendiri adalah, oh my god, kita tunggu dulu karena fight sudah terjadi di arah atas. Beberapa member dari tim AP sudah mulai takedown dan bahkan berhasil diratakan. Satu buah granat dari seorang Groot berhasil men-takedown 2 orang, tapi sayangnya AP harus sudah tereliminasi bersama dengan Eko Natsuka di posisi ke-7. Ya, dan kita bakal ngeliat nih anak-anak dari EVOS Luna yang sepertinya harus cepat banget resetnya karena sudah ada beberapa damage yang sudah keluar. Berarti sudah ada satu tim lagi yang mencoba untuk mengganggu, yaitu anak-anak dari OP Phoenix yang sudah dihidupkan kembali. Cepet banget resetnya dan kali ini Cleo juga harus terkena down. Dimana Dona masih mencoba untuk buy one untuk mendapatkan pundi poin kill tambahan dan berhasil mendapatkan 1 orang Moon kali ini. Tapi di sisi lain masih ada anak-anak OP juga yang masih bersembunyi dari jembatan bawah, dan kali ini Aleta bakal berfokus kepada jauhnya pandangan. Dia tidak mau ada skill kill atau tidak mau ada tim-tim yang coba untuk mengganggu peperangan yang ada nih. Iya ya, dan seharusnya posisi dari tim OP Phoenix pun masih belum ready untuk melakukan tim fight kedua kalinya karena 3 membernya baru selesai untuk dihidupkan, dan itu berarti belum memiliki resource yang cukup untuk bisa melakukan tim fight. Di arah lain ada Rati pun harus tertumbangkan. Bigetron Lux masih menyaksikan pergerakan dari tim EVOS Luna yang mulai turun menuju ke arah bawah dan masuk dalam zona selanjutnya. Jet Capital Sugar Baby pun di sana sudah mulai terlihat berada dalam zona. Sebuah vehicle seperti memanfaatkan dan tembakan-tembakan dari Kagura bersama dengan teman-temannya kali ini coba untuk mendapatkan kill ke arah Jet Capital Sugar Baby. Ada Wulan juga harus take down, bahkan Jet Capitalnya kali ini diimpit oleh 2 tim sekaligus. Ada Angelinya harus tertumbangkan, bahkan ada Angeli dan juga 1 tim sekaligus dari Sugar Baby harus benar-benar tumbang di posisi ke-5. Moon di sana bahkan dari seorang Nun yang membahayakan. JJ pun harus dieliminasi. Moon 1 buah wall berhasil dipasang untuk menanti bahkan dari tim poin di arah jembatan bagian sebelah sana. Ya, dan anak-anak BTR ini fokusnya tuh kepada semua tim ya. Ini luar biasa yang dimana berhasil satu orang berhasil untuk ngatakin dari tim yang berbeda, dan kita bakal berfokus kepada cinta segitiga yang ada dari anak-anak BTR, EVOS dan juga anak-anak dari Point. Dan kita bakal melihat nih tim mana kan nanti yang akan kuliah karena posisinya sepertinya sama-sama open field, walaupun sebenarnya Point berhasil untuk dapatkan paling nggak jembatan, tapi balik lagi jembatan kalau misalkan tidak berpihak kepada zonanya anak-anak Point, ini kesulitan untuk anak-anak Point karena mau nggak mau mereka kalau turun juga dapetin XP yang harus terbesar, yang terkeluarkan besar, dan juga berhasil untuk ditatakin, dan ternyata ngolah benar saja langsung dikenap down di tangan None anak-anak EVOS. Yap, benar, memang zonanya tidak ada di tangan dari tim Point, sementara 1 orangnya ter-take down sambil ada belakang Vira harus bisa melakukan buying time supaya anak-anak dari tim EVOS Luna ini tidak melukai terhadap tim Point. Sementara di area zona depan sana, di depan dari jembatannya, Bigetron pun masih disibukkan terhadap EVOS Luna. EVOS Luna ini luar biasanya, dia membagi 2 tugas ke arah 2 arah yang berbeda. Sementara Point masih sangat disulitkan oleh 2 arah juga. Dari Bigetron Lux juga mereka menyulitkan tim Point yang sedang berupaya masuk ke dalam zona selanjutnya. Tapi kali ini 2 orang tersial di Bigetron Lux sedang berupaya bertahan hidup, menahan sedikit demi sedikit. Tidak ada granat yang dimiliki, tapi kali ini hampir saja terbangkan. Dipasang lagi glownya, coba di healing dengan treatment gun. Masih bisa cukup aman dan perlahan, tapi pasti anak-anak dari tim Point sudah mulai masuk dan berada di dalam zona selanjutnya. 1 Skylar sempat connect, membuka keluar link berikutnya tim Bigetron Lux. 1 orang berhasil ditumbangkan oleh seorang Leta sepertinya. Belum ada follow up damage dan Bigetron Lux yang justru tumbang di posisi ke-3 ini di pertempuran terakhirnya. Adapun yang sudah mulai terkena 1 buah yang menyakitkan. 1 orang berhasil tumbangkan, kali ini Point sudah bakal masuk ke arah dalam. Berapa granat dulu dilontarkan seorang Merch. Aleta dari belakang masih mencoba untuk mengulur terlebih dahulu. Sudah ada granat juga sempat terlihat, masih belum connect. Pelontaran coba dikeker dan jebret. Masih ada sisa poinnya. Coba ditembak dengan SXG-nya. Masih bergerak ke arah belakang, tapi Vira bakal masuk ke arah depan. Coba di jump shoot dengan double barrelnya. Berhasil, belum ternyata. Langsung saja dieliminasi dan buya. Menjadi sangat-sangat dingin untuk Evo. Satu-satunya, dan dia bukan killing machine. Dia bukan penghasil orang yang menghasilkan kill yang paling banyak untuk timnya, enggak. Oke. Tapi dia tuh adalah pemberi damage terbesar di tim EVOS Luna. Tapi sempat dilakukan reviving, tapi balik lagi dengan reviving yang cukup cepat dan juga M79 yang sudah dikeluarkan, damage-nya tuh kelihatan banget sisa berapa. Callingan dari Papa sendiri ke teman-temannya itu udah sekarat sekian orang, dimajuin tap langsung cepat begitu saja. Itu dia, karena memang dengan daya 19
keberhasilan selain daripada senjata ini bisa mengeksekusi secara langsung, tapi memberikan damage yang begitu besar dan memberikan call pada teman-temannya untuk segera mengeksekusi lawan-lawan yang sudah terkena sebuah ledakan. Tapi kali ini sudah ada satu tim yang sedang dipojokkan juga. Ada tim Eko Natsuka yang sedang mendapatkan hadangan dari tim Void yang juga dari area dalam zona. Ini membuat tim Eko Natsuka bakal sulit untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan kalau kita lihat resource yang dimiliki oleh tim Eko Natsuka ini agak sedikit minim. Secara kalau kita lihat dari wall magnet yang sudah mulai terkikis, sementara dari tim poinnya sudah mulai melakukan pengembangan ke arah tim dari Eko Natsuka, yang mana dari Ekonya sendiri ini kelihatan gak mau benar-benar menghiraukan tim fightnya, tapi dia memilih untuk bertahan dan menunggu poinnya engage ke arah mereka dan nyari satu titik kesalahan dari tim poin. Tapi kita akan lihat seperti apa, karena Kola harus diculik dan langsung saja di ending itu akan ke arah lobby. Kesabaran dari tim Eko Natsuka kali ini akankah berbuah hasil, dan bahkan seorang Manda masih belum berhasil untuk mendapatkan satu takedown pun, tapi masih ada distraksi dengan vehicle. Coba digunakan Skylernya, masih sudah buat gol, tapi Aca harus dirasuki oleh dua orang sekaligus dan langsung di ending saja. 3 lawan 3 keadaan kali ini cukup low satu orang, masih bisa menghirup satu buah inhalernya, terbuka gluonya, tertumbangkan 2 lawan 2. Terusnya kali ini Skyler gunakan vektor di sana, benar-benar mematikan sekali Bung Ganda. Satu lagi di mana Bung Ganda tidak ada. Yang tersisa dari tim Eko Natsuka hanya satu orang saja, sementara tim poin kali ini 2 membernya berhasil diselamatkan dan harus merelakan satu saja. Ya, ini yang bisa dibilang adalah miscommunication dari anak-anak Chico, yang dimana United tadi mencoba untuk nge-covering karena dia tahu banget dia tuh menggunakan senjata Woodpecker. Tapi kali ini kita bakal melihat lagi karena masih ada teman-teman dari Void yang bakal langsung melakukan ending ke arah Eko Natsuka. Berhasil dipulangkan di hashtag ke-9. Dan ya udah, mekanik di close range aja, udah tinggal segitu doang. Oke, tapi kali ini kita keep dulu karena masih ada poin. Kalau juga harus knockdown langsung diangkat dengan Vira menggunakan double vector. Nampaknya belum berhasil untuk mendapatkan, tapi kali ini berhasil untuk mendapatkan satu tambahan knockdown. Dan anak-anak Void ini sepertinya tadi baru dihidupkan ya, tapi resource-nya udah oke loh Bigan. Yap, mendapatkan double vector, tapi memang secara durability dengan face yang dimiliki ini masih cukup minim, sehingga berhasil ditumbangkan juga, dan para Hina Pindah pun tidak memiliki sebuah wall dipasang setelah dia menggunakan tembakan yang begitu menyakitkan. Dari Defnation yang perlahan-lahan kali ini sudah mulai bangkit untuk bisa masuk menuju ke mid game until late game. Triple kill bahkan dapatkan sementara kali ini ada Cell yang cukup terancam dan harus tumbang pada akhirnya tangan seorang Fafa. Aduh, sayang banget ya sebenarnya. Kalau misalkan MX bermain dengan egoisnya, tapi dia tidak bermain dengan objektif dan juga temponya, bisa aja MX bisa finish di posisi ke-7 padahal mereka banyak. Betul. Tapi kalau kita perhatikan ternyata MPX bermainnya agak legowo ya, agak Ya. countdown, dia tidak terlalu melakukan rotasi yang cepat, Itu tidak dia. seperti awalnya. Cepat kok, karena dia tadi menggunakan vehicle, hanya saja tidak terlalu memutari satu map. Betul. Lumayan singkat, padat, dan mungkin lebih objektifnya ya udah masuk di posisi aman dulu, yang kira-kira nih banyak banget rotasi dari semua tim. Dan kali ini Idris cukup sekarat almost. Dan kita bisa ngeliat juga Definition sangat sakit banget aimnya, luar biasa, dan dapetin obstacle. Tapi balik lagi, ini adalah kedua PX-nya yang sudah dikendalikan, mereka punya temponya, mereka punya gamenya, mereka ada keyakinan untuk ya udah kita masuk dalam zona aja, yang keluar biarin. Tapi kali ini fight justru sudah terjadi antara Bigetron Lux dan juga Marawa Glor yang hanya menyelesaikan 2 orang saja. Salsa di arah belakang cukup terancam, ada Santika di arah depan yang bakal menghadapi 2 orang sekaligus. Granat sudah dilemparkan dan dari belakang seorang Salsa belum memberikan damage yang begitu menyakitkan. Santika terkena sebuah flash freeze yang mengikis darahnya perlahan-lahan. Salsa juga sudah mulai tertembak, terkena zona, belum ada gol dipasang oleh Salsa. Tidak ada sepertinya, dan harus tumbang sudah di tangan seorang Bella kali ini. Wah, tapi di sini anak-anak dari Evos Luna, ternyata mereka sudah mendapatkan beberapa timing yang cukup tepat. Dia tahu banget sebenarnya di bawah sana ada peperangan, tapi karena dia dapetin high groundnya, jadi ngapain harus maju gitu? Karena sebenarnya posisi yang sangat enak itu ya udah didapatkan oleh anak-anak dari Evos Luna. Kali ini BTR, walaupun mereka dapetin compound, tapi balik lagi mereka dapatkan low ground, dan mereka visionnya juga tidak terlalu luas seperti anak-anak Evos. Tapi di sisi lain, Marawa Glory juga harus dipulangkan di posisi ke-6 di tangan Evos Luna. Betul, ada Moon yang berhasil mengeksekusi, dan kita melihat kali ini bakal ada miras yang dilakukan oleh tim Evos Luna menuju ke arah tim FPX SCR. Satu Skyler sudah connect ke arah 1-2 gol dari sana Mers dengan 1 granat dengan Alvaro di tangan. Meledak tapi belum memberikan satu pun knockdown. Tapi kali ini di arah belakang sudah 1 orang yang berhasil tumbangkan. Aleta menjadi orang terakhir yang masih juga ada
berhamburan. Dua orang berhasil di take down kali ini. Langsung dengan flotarnya kali seorang Aleta dari belakang. Dan bakal masuk juga Stevie tumbang satu lagi dari tim MPX yang tersisa. Harus benar-benar terkunci dari tangan EVOS Luna. Ya, inilah yang dinamakan merge itu menggunakan satu karakter yang lo bilang Alvaro. Ini sangat oke digunakannya waktu seperti ini. Posisi yang sangat krusial untuk penggunaan satu granat yang connect. Karena membuat anak-anak dari MPX itu nggak mau maju. Kenapa? Karena mereka harus mempertahankan dan membuang utility mereka. Let's say ada tadi Chrono, ada Glual, dan ini adalah callingan yang cukup oke untuk anak-anak EVOS Luna. Langsung atakin satu persatu. Tapi ternyata peperangan tidak teralihkan lagi dengan kedua tim ini. BTR langsung terkena down satu orang, dan kali ini Nune tidak melakukan ending, melainkan bakal mencoba untuk melempar ke satu granat keluar zona, tapi dibalikin granatnya, masih mencoba untuk nge-spray menggunakan satu senjata yang mematikan. Anak-anak dari AAP juga berhasil untuk mendapatkan satu poin kill. Ternyata Bigatron harus dipulangkan di posisi ketiga. Yap, ini dia pertarungan terakhir. Aduh, Mer! Pertarungan terakhir baru saja. Oke, itu dia. Dan kali ini BTR bakal coba ngelempar grenade ke arah kubu. Karena kalau grenade tersebut connect, sebenarnya Obes tuh bakalan keculik sekitar 3 player loh. Itu menjadi keuntungan. itu tuh BDT. cuma satu kompon doang mereka sembunyinya, men. Makanya Ya kan? tinggal nunggu aja nih grenade-nya bakal Nah. keluar atau enggak. Itu dia seorang Nani berhasil menumbangkan seorang Sela, bakal dikomit langsung oleh 3 orang yang sudah berada di depan. Nani dengan Kingfisher masih cukup bagus, 2 orang sudah berhasil ditumbangkan juga kali ini. Mobles bakal coba untuk maju ke depan. Ada satu reset yang sudah dilakukan, tapi malah teman-teman dari Dev Nation yang harus nice try. Apakah ini DNT Dev Nation nice try? Kita bakal lihat sesaat lagi, dan tentunya yes it is Dev Nation once again have to finish in 12 position. Oh my god, grab BKP kapan karena Pandora AP sudah akan bertemu dengan Eko Natsuka. Yes, Eko Natsuka kali ini satu orang yang sudah terkena down bakal coba untuk melakukan satu rush juga. Seorang Paudi bakal coba untuk maju, sudah melihat satu orang yang ada di depan mata. Double vector dikeluarkan, Unity menjadi target selanjutnya, dan kali ini Cantikva tidak bakal menahan satu egois yang cukup tinggi, yang dimana dia tidak akan membiarkan lawannya kabur dan berhasil mendapatkan satu hal yang cukup positif dari keegoisannya. Dan itu dia hal yang kita tunggu-tunggu dari ladies. Udah saatnya kalian untuk egois, sudah saatnya kalian untuk tidak menahan-nahan ego kalian lagi ketika musuh sudah berada di depan mata. Dan pergerakannya oleh teman-teman dari Bigatron yang sudah cukup siap. Granat pun dilemparkan, masih memberikan efek eksplosif yang tidak terlalu bermanfaat atau sakit damage-nya, karena memang dari segi jaraknya juga masih terlalu jauh. Tapi gue nggak melihat ada intensi untuk mundur dari teman-teman Bigatron. Kali ini seorang dari Poin sudah mulai ditumbangkan, dan kita bisa lihat seberapa derasnya damage yang diberikan. Dan itu dia satu orang yang sudah mulai tumbang lagi. Sedikit kesulitan, Bigatron tidak akan menahan asanya. Padahal mereka baru aja di revive satu sama lain. Kagura bakal coba untuk melakukan flanking terlebih dahulu ke arah kanan. Berhasil mendapatkan satu. Upaya menyelamatkan teman-temannya, dan JJ nggak bakal berhenti sampai di situ. JJ masih akan coba untuk naik motornya untuk mendekat menggunakan shotgun yang sudah berada di tangan, dan juga Kingfisher. Oh, sorry, pakai ini AN94 ya? SKS, Pak. SKSK. Iya. Soalnya di situ kecil banget ya. Kecil banget. Bella tadi pakai SKS nih harusnya ya kan. Dan di sini Bella pun juga udah bersiap sih. Dia mungkin udah dapat info satu orang sudah berhasil di take down, walaupun memang harus bisa dihidupkan kembali, tapi di sini Poin kayaknya udah mulai sedikit terkena serangan panic attack. Bahkan Bella dengan SKS-nya berhasil mendapatkan seorang kola. Di sisi lain juga Ratih ternyata sedang berperang dengan tim Marawa. Satu orang sudah mulai terculik dari Kledo, mulai dengan satu tembakan, dapatin satu knockdown, mulai diberikan tembakan demi tembakan dengan satu UMP-nya. Pada akhirnya dari OP masih bisa melakukan satu recovery, walaupun kita geser dari area Mars Electric. 2 player dari Bigatron, bahkan 3 sudah harus ter-take down. Masih ada seorang Bella, dan ternyata Poin SBO berhasil juga dipulangkan di posisi ke-10. Dan kali ini teman-teman dari OBS bakal menjadi satu tim yang menjadi momok sangat mengerikan untuk Bigatron, karena mereka mendengar adanya bau peperangan dan mereka bakal coba untuk join to fight. 2 orang sudah masuk sekaligus ke arah depan. Bigatron masih ada 3 orang, bahkan berhasil menghidupkan temannya kembali dengan M79 yang sudah di tangan, coba untuk diledakkan ke arah Bigatron. Masih belum menghasilkan apapun. Sudah melihat ada 2 orang yang coba untuk mundur ke belakang terlebih dahulu. Ega dengan sangat agresif dengan M79 di tangan bakal coba untuk melakukan quick predict ke arah depan kah. Ternyata bakal ditahan terlebih dulu karena belum terlalu yakin, Arman. Ya, kalau misalkan Ega ngeluarin peluru kedua kalinya, itu bakalan ngurangin resource dia. Karena peluru pertamanya tadi udah
udah sempat miss ya kan. Betul. Jadi mungkin di sini Ega kayak nggak pengen membuang kesempatan itu, dan gue rasa peluru yang dimiliki oleh seorang Ega ini nggak terlalu banyak, tapi ternyata gue tadi sempat berpikiran Obes bakalan coba ngeras ke arah Bigetron Lux. Ternyata mereka lebih memilih untuk memotong rotasi dari Bigetron Lux, dan itu dia satu pelontar coba diaktif. Wow, satu prediksi sangat luar biasa, bahkan dua menyisakan seorang Desi kali ini yang harus sembunyi di balik Luo. Kagura bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu, bahkan 3 orang yang sudah selesai, dan akhirnya Bigetron Lux harus cukup puas di posisi ke-8. Nice try for Bigetron Lux. Tentunya ini bukan hari yang cukup indah untuk mereka. 9 poin eliminasi untuk Obes. Iya sih, poin killnya yang mereka koleksi sebenarnya tadi udah banyak. Cuman mungkin kalau misalkan dia ini masih ngotot pengen nambah lagi sebenarnya nggak masalah juga. Cuman kalau ngomongin ngotot-ngototan, di Pocinok lihat tuh, di zona lingkarannya kan udah lumayan sempit, tapi timnya ada sekitar berapa tuh, 1, 2, 3, 4, 5 tim bahkan, dan OP mungkin bakalan menyusul dari arah belakang. Sebenarnya OP ini punya privilege buat menjadi third party ketika EVOS Luna tadi sempat berfokus ke arah Obes ya kan. Tapi masalahnya adalah beberapa player dari Obes ini udah ngerti bahwa ada player OP yang bakalan coba rotasi, dan sekarang OP kesandwich juga sama Jet Capital Sugar Baby. Jujur aja ini posisi yang cukup sulit untuk OP Phoenix, Bang Skyla. Yes, tapi setidaknya mereka berhasil mengamankan satu kompon di daerah sana untuk bertahan. Rati juga sudah berhasil mendapatkan satu posisi yang cukup baik. Sekarang adalah moment of truth di mana zonanya bakal berpihak Ayo. ke mana. Kita bakal saksikan. 1, 2, 3. dereng, dereng. Oh my goodness. And this is it. Zona ternyata lebih berpihak kepada teman-teman EVOS Luna. Tapi tentunya teman-teman dari Obes yang sudah berhasil mendapatkan banyak poin eliminasi tidak akan tinggal diam, dan mereka bakal kontes sesaat lagi untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Mau nggak mau sih, mereka tapi kalau mau masuk ke dalam zona harus fight dulu sama Jet Capital dan juga satu tim lagi. Dan ternyata MPX Asia dipulangkan di posisi ke-7. Jadi gue rasa MPX posisi placementnya bakalan terkejar oleh tim lain yang ada di placement ke-3 sampai ke-5. Dan kalau kita sedikit geser ke arah tim BCG, dengan satu poin kill yang sudah berhasil mereka koleksi, mereka kayaknya bakalan coba berpikir keras gimana caranya masuk ke dalam zona. Karena di depan mereka itu udah dijagai juga sama AAP Pandora. Bahkan di samping AAP Pandora pun juga ada EVOS Luna. Dan menurut gue ketika mereka pengen rotasi harus berpikir 2 kali untuk cari jalan yang lebih aman. Tapi sekarang pemain yang aman ada yang gak aman karena Rati berhasil mendapatkan 1 poin ke knockdown, bahkan kill dari arah Ega. Ya, seorang Ega kali ini sudah berhasil di take down juga. OP Phoenix dengan 11 poin eliminasinya tidak akan tinggal diam. Jet Capital Sugar Baby harus tereliminasi, bahkan 14 poin eliminasi sudah diamankan oleh teman-teman dari OP Phoenix. Kalau Buya jangan lupa Pargoy, dan kali ini EVOS Lunanya bermain cukup pasif dengan 0 poin eliminasi, tapi mereka sudah mengamankan zona selanjutnya dan berada di salah satu kompon yang sudah berada di next zone kali ini. Dan kita bisa saksikan seorang Nune sudah mulai maju depan, Aleta. juga Aleta berhasil di take down dari kejauhan oleh seorang OP Leta. So who's the real Leta? Apakah itu Leta atau hanya Aleta? Dan kali ini tembakan juga sudah mulai dirasakan. Rashkara depan dari UNB tidak menghasilkan apapun, bahkan berhasil ditumbangkan. Kali ini menyisakan seorang Melan dan juga Ega yang sembunyi di balik dinginnya glue wall yang telah diciptakan oleh EVOS Luna yang berada di posisi pertama. Dan kali ini masih belum berhenti sampai di situ. AP pun masih berjuang. Cantikva bertemu dengan BCG yang dimana mereka harus berbagi komponnya. Sementara itu, OP Phoenix once again. Even though mereka sudah berhasil mendapatkan poin eliminasi cukup banyak, tapi ada anti klimaks di mana mereka harus finish di posisi kelima. Nggak berhenti sampai di situ. AP mulai membuka satu jalan yang maju ke depan dengan 7 poin eliminasi yang sudah dirasakan. Aleta M79 mulai dilontarkan ke arah atas, hampir saja mendapatkan 4 orang sekaligus, menyisakan seorang Groot yang tidak bisa berbuat banyak kali ini. Coba untuk keluar dari zona sedikit, satu persatu mulai didapatkan. Apakah ini?